Perkenalkan, nama saya Raudatul Janah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji run atau run test, run up dan run down. Uji ini menggunakan metode naik run dan turun run. Suatu run didefinisikan sebagai rangkaian dari suatu kejadian atau event yang sama yang didahului dan diikuti oleh kejadian yang berlainan. Panjang dari run adalah jumlah dari kejadian yang timbul dalam run. Analisa uji run dideskripsikan sebagai bilangan yang nilainya di atas rata-rata akan diberi tanda plus, dan jika nilainya di bawah rata-rata akan diberi tanda min. Kemudian jumlah panjang dari run untuk setiap tanda dijumlahkan. Nah, untuk mencari jumlah panjang dari run, digunakan formula sebagai N sama dengan N1 plus N2, di mana N1 jumlah bilangan di atas rata-rata, sedangkan N2 jumlah bilangan di bawah rata-rata. Nah, untuk nilai N1 dan N2 ini nilainya lebih besar dari 20. Nilai B cukup beralasan bila didekati oleh distribusi normal. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menguji ketidaktergantungan dari sejumlah angka yang dibangkitkan oleh suatu generator. Oleh karena itu, uji statistik normal standar dapat dikembangkan dengan menggunakan mean dari jumlah pengamatan run dan membaginya dengan standar deviasi. Dan berikut ini merupakan formula yang digunakan untuk menghitung uji statistik pada tes run, dilambangkan dengan Z0. Seperti yang dibahas di slide sebelumnya, bahwa uji statistiknya dapat menggunakan perhitungan Z0 sama dengan B minus rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Untuk kegagalan tolak hipotesis ketidaktergantungan terjadi jika min Z alfa per 2 kurang dari sama dengan Z0 kurang dari sama dengan Z alfa per 2, di mana alfa yang kita ketahui adalah tingkat kepercayaan. Nilai kritis dan penolakannya dapat dilihat di slide berikutnya. Dan di slide ini menggambarkan sebuah grafik. Nah, karena kita menggunakan distribusi normal standar, maka digunakan grafik distribusi normal dengan dua daerah penolakan. Yang pertama daerah penolakan kanan itu sebagai Z alfa per 2 dan daerah penolakan kiri itu min Z alfa per 2, dan di tengah-tengah sebagai daerah penerimaan. Nah, berikut merupakan contoh tes run. Nah, untuk plus dan minus ini kita dapatkan tadi, jika bilangan di atas rata-rata maka dia akan diberi tanda plus, dan bila di bawah rata-rata akan diberi tanda min. Sebelumnya juga dijelaskan bahwa untuk mencari jumlah panjang run itu N sama dengan N1 plus N2. N1 dan N2 itu didapatkan dari nilai jumlah plus dan minus yang didapatkan di tabel sebelumnya. N1 plus N2 sama dengan 22 ditambah 18 sama dengan 40. B sama dengan 17. Nah, untuk mencari mean atau rata-rata digunakan formula mu B sama dengan 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N ditambah 1 per 2. Didapatkan hasil rata-rata sebesar 20,3. Nah, untuk mencari variansi digunakan formula 2 dikali N1 dikali N2 dikali 2 dikali N1 dikali N2 dikurang N dibagi N kuadrat dikali N min 1. Didapatkan standar deviasi sebesar 9,54. Standar deviasi ini juga bisa digunakan untuk mencari pada tabel distribusi normal. Nah, untuk uji statistiknya digunakan formula Z0 sama dengan B minus tadi yang kita dapatkan standar rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Didapatkan hasil min 1,07. Untuk hipotesisnya, nilai uji statistik Z0 0,025 sama dengan 1,96. Kenapa Z 0,025? Karena seperti yang kita ketahui bahwa daerah penolakan ada Z alfa per 2 atau min Z alfa per 2. Jadi 0,05 dibagi dengan 2 hasilnya 0,025. Sedangkan 1,96 didapatkan dari tabel dengan menggunakan standar deviasi dan dengan 0,05. Kesimpulannya berada dalam daerah penerimaan jika
yang menyatakan bahwa bilangan-bilangan acak yang dibangkitkan tersebut tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Jadi bilangan-bilangan acak pada tes run kali ini tidak bergantung satu sama yang lain. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya untuk tes run. Terima kasih.